Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Luluk Mutahharoh. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan rekan saya yaitu Khairun Nisa dan Romlah. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan cara atau tutorial membuat soal dan daftar hadir online dengan menggunakan Google Formulir. Langsung saja cara atau tutorial membuat soal dengan menggunakan Google Formulir. Nah, langkah pertama yaitu kita buka Google atau Chrome. Lalu kita klik di sini Google Form. Nah, di sini sudah ada, langsung saja kita klik. Terus kita klik Google Form yang sign in. Nah, setelah itu langsung kita klik tambahkan formulir baru. Kita klik yang kosong. Nah, di sini ada formulir tanpa judul. Kita ganti saja, misalnya ujian tengah semester. Nah, untuk deskripsi formulir itu opsional, boleh diisi, boleh tidak. Sini saya bikin mata kuliah teknologi informasi. Nah, selanjutnya bagian kedua ini ada pertanyaan tanpa judul. Kita hapus saja. Kita ganti misalnya nama. Jadi nanti untuk dapat mengikuti ujian, siswa atau mahasiswa diharuskan untuk mengisi namanya terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik wajib diisi. Jadi kalau tidak diklik ini, siswa atau mahasiswa itu tidak dapat melanjutkan. Untuk opsinya, saya biarkan saja jawaban singkat. Lanjut untuk membuat pertanyaan seperti NIM. Untuk opsinya, saya biarkan saja jawaban singkat seperti tadi, dan jangan lupa kita klik wajib diisi. Lanjut untuk membuat pertanyaan selanjutnya, kita klik lagi icon plus di samping. Di sini kita masukkan seperti kelas. Untuk opsinya, teman-teman juga bisa memilih kotak centang atau drop down. Di sini saya memilih kotak centang. Misalnya kelas P4A, terus P4B, P4C, P4D. Nah, setelah selesai membuat kelas, jangan lupa juga klik wajib isi. Klik lagi tambahkan pertanyaan untuk menambahkan. Di sini saya masukkan token atau password. Token atau password. Untuk opsinya saya pilih saja jawaban singkat. Ini maksudnya agar ujian tersebut tidak dapat diakses sembarangan oleh siswa atau mahasiswa. Dan klik icon titik 3 paling bawah, ini untuk validasi jawaban. Nah, untuk angka kita ganti dengan teks. Untuk berisi kita biarkan saja. Ini kita masukkan tokennya, misalnya ABC 123. Untuk teks kesalahan khusus ini seperti pesan error jika memasukkan password yang salah. Jadi di sini saya bikin misalnya password tidak valid. Jadi ketika siswa atau mahasiswa memasukkan password yang salah, maka akan muncul bacaan password tidak valid. Nah, lanjut ke bagian kedua, itu tambahkan bagian. Maka akan muncul bagian 2 dari 2. Kita ganti saja ini bagian tanpa judul, kita hapus. Kita masukkan saja kalimat perintah, misalnya pilihlah jawaban yang dianggap benar.
untuk opsinya saya biarkan saja. Selanjutnya kita pergi ke setelan paling atas, kita klik. Nah, di sini pada menu umum itu ada batasi ke 1 jawaban. Di sini kita checklist. Jadi nanti kalau misalnya kita hanya mengizinkan siswa atau mahasiswa untuk mengikuti ujian hanya 1 kali, maka ini harus kita checklist. Kemudian lanjut ke bagian presentasi. Di sini pada menu acak urutan pertanyaan kita checklist. Jadi nanti maksudnya soal yang muncul antara siswa satu dan siswa yang lain itu soalnya berbeda-beda. Untuk bagian kuis kita klik, jadikan ini sebagai kuis. Untuk opsi kuis itu ada rilis nilai, yaitu segera setelah setiap pengiriman. Kita biarkan saja untuk responden dapat melihat. Ini kita hilangkan checklistnya. Jadi maksudnya siswa langsung bisa melihat nilainya dan tidak diizinkan untuk melihat jawaban yang benar dan pertanyaan yang tak terjawab. Lanjut, setelah selesai kita klik simpan. Nah, setelah itu kita klik icon tambah untuk menambahkan pertanyaan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal. Kita copy saja soal yang pertama. Terus jangan lupa opsinya pilihan ganda. Kita kopikan lagi untuk ABC-nya. Terus kita tempel. Nah, setelah selesai membuat soal pertama, kita klik kunci jawaban untuk menambahkan jawaban yang benar. Ini jawabannya B, jadi kita klik yang B. Nah, jadi nanti saya akan membuat 2 soal saja. Jadi kalau 1 soal berarti nilainya 50 poinnya. Kita bikin 50. Setelah itu kita klik selesai. Nah, setelah selesai membuat soal pertama, kita klik lagi tambahkan pertanyaan untuk menambahkan pertanyaan yang baru. Jadi seperti tadi kita copy lagi soal yang kedua. Terus kita pastikan lagi di sini. Kita copy lagi untuk opsinya. Terus kita paste. Seperti tadi kita tambahkan lagi kunci jawaban. Ini jawabannya D dan kita masukkan nilainya. Sini 50. Setelah sudah, klik selesai. Nah, setelah selesai membuat pertanyaan, kita klik icon kirim yang paling atas. Terus di sini ada tautan. Nah, jika kita ingin memperpendek URL, jadi kita perpendek URL, kita klik, kita checklist. Nah, jadi kita salin dan kita share ke siswa atau mahasiswa yang akan mengikuti ujian. Ini kita coba dulu buka. Kita klik tab baru. Terus kita pastikan link tadi. Nah, di sini kan tadi kita acak urutan pertanyaan, jadi nama, NIM, ini passwordnya kaca. Jadi bagaimana caranya itu kita blok dulu nama, kita kunci dulu supaya tidak kaca. Ini ada bagian tempat judul, kita klik, terus kita hapus. Terus untuk NIM juga kita klik ini, tambahkan judul dan deskripsi, terus kita hapus. Ini maksudnya agar tidak keacak juga. Klik.
tadi tambahkan judul dan deskripsi, terus kita hapus. Ini kita biarkan saja kosong. Nah, setelah selesai, kita juga bisa langsung lihat. Nah, jadi nama, NIM, kelas, terus passwordnya tidak keacak lagi karena udah kita kunci tadi. Langsung aja kita isi, misalnya namanya Indah, terus NIM-nya sini saya isi sembarang saja untuk NIM-nya, misalnya ini, terus kelas Y4B. Untuk token atau password, misalnya saya isi password yang salah, nah maka akan muncul pembacaan seperti ini, password tidak valid. Jadi ketika kita memasukkan password yang salah, maka muncul langsung password tidak valid. Kita isikan saja password yang benar, ABC 123. Nah, setelah selesai, klik berikutnya. Nah, langsung muncul soalnya. Jadi kita jawab aja itu soal yang pertama. Ini saya isi sembarang saja. Terus yang kedua ini. Terus setelah selesai kita klik kirim. Nah, langkah selanjutnya ini kan sudah ada jawaban Anda telah direkam. Ini kita juga bisa langsung melihat skornya. Nah, jadi si Indah tadi mendapatkan nilai 50 karena hanya menjawab satu soal yang benar. Nah, bagaimana cara kita untuk melihat siapa saja yang sudah mengikuti ujian? Kita klik lagi. Di samping ini kan ada jawaban. Kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat siapa saja yang sudah mengisi ujian. Nah, bagaimana cara untuk merekam? Itu kita klik yang icon di samping formulir tanpa judul. Nah, kita tap saja, maka akan langsung ujian tengah semester, langsung saja jadi namanya. Terus pada icon di samping kanan itu untuk membuat rekap, kita klik membuat speed set. Klik buat. Nah, di sini sudah ada nama, NIM, kelas, terus nilainya. Jadi jika kita ingin merekap, kita juga bisa mendownloadnya di sini. Klik file yang paling atas. Terus ini ada baca download. Nah, di sini ada pilihan untuk Excel, dokumen atau PDF. Jadi teman-teman bisa memilih file yang diinginkan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairun Nisa. Baik, di sini saya akan membuat cara daftar hadir online. Yang pertama, kita klik Google atau Chrome ya. Misalnya kita tulis di sini atau kita cari misalnya Google Pemulir. Saya sudah menulisnya. Tinggal klik aja. Nah, selanjutnya kita pilih Google Pemulir yang pertama. Nah, di sini kan ada dua pilihan ya, yang pribadi dan bisnis. Di sini saya akan memilih yang pribadi. Nah, di sini kan ada yang kosong, kita klik ya untuk memulai pemulir baru. Untuk pemulir tanpa judul ini kita hapus, kita ganti menjadi absen online. Selanjutnya untuk deskripsi pemulir ini opsional ya, boleh diisi atau tidak. Kalau saya di sini akan mengisinya menjadi misalnya mata kuliah teknologi informasi ya.
Kita akan menambahkan pertanyaan, yaitu kita klik tambahkan pertanyaan. Sini kita akan membuat nama mahasiswa atau siswi ya. Untuk opsi yang sebelah kanan saya akan memilih jawaban singkat. Selanjutnya wajib diisi, ini kita klik. Jadi kalau kita klik ini, mahasiswa harus wajib mengisi nama. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan, klik tambahkan pertanyaan. Sini kita akan membuat NIM. Untuk opsi yang sebelah kanan saya masih milih jawaban singkat, wajib diisi, ini kita klik. Selanjutnya tambahkan pertanyaan lagi. Sini kita akan membuat kelas. Untuk opsi ini kita ganti menjadi misalnya kelas PI 4F. Kita tambahkan, kita enter saja ya. PI 4G, kita enter lagi. PI 4H. Untuk opsinya saya akan memilih kotak centang. Nah, selanjutnya wajib diisi, kita klik. Kita tambahkan pertanyaan lagi, kita hapus, kita buat di sini keterangan. Opsi ini kita hapus ya. Menjadi keterangannya hadir. Kita enter saja. Hanya izin. Selanjutnya sakit. Untuk opsinya saya memilih pilihan ganda, wajib diisi, kita klik. Nah, selanjutnya kita ke atas, kita ke setelan. Di sini di bagian umum ada Anda perlu masukkan batasi ke satu jawaban. Kalau kita centang atau kita checklist, yaitu mahasiswa hanya bisa merespon atau mengisi absennya cuma satu kali. Kita simpan. Soalnya kita klik kirim. Di sini kita akan memilih di gambar tautan. Kita klik perpendek URL atau link. Selanjutnya kita salin. Nah, ini sudah bisa ya untuk mengirim ke mahasiswa. Kita paste saja. Nah, selanjutnya kita akan membuka link ini, kita tap atau buka Google. Di sini kita akan paste link yang tadi. Nah, akan menjadi tampilan seperti ini. Nah, ini mahasiswa sudah bisa mengisi absennya. Misalnya kita buat nama mahasiswa ya, namanya Mawar. NIM-nya 2233. Kelasnya PI 4F. Keterangannya hadir. Selanjutnya kita kirim. Nah, absen yang tadi yang udah diisi sudah terkirim atau telah direkam. Jadi kita akan melihat siapa saja yang mengabsen tadi ya. Kita ke formulir tanpa judul. Nah, ini sudah ada satu jawaban, kita klik. Jadi kita tahu siapa yang mengabsen tadi ya. Namanya Mawar, NIM-nya 2233, kelasnya PI F, keterangannya hadir ya. Jadi kita di sini belum terlihat ya kapan mahasiswa tersebut itu mengabsen, jam berapa. Jadi kita akan merekap absen nilai. Kita klik yang tambah warna hijau ini ya, membuat ini untuk melihat atau merekap absen mahasiswa. Kita klik. Ini kita batal dulu. Selanjutnya kita ke sini, ke formulir tanpa judul, kita klik aja. Otomatis dia tulisannya ada ya, absen online gitu. Selanjutnya kita
klik lagi yang tambah warna hijau ini. Kita klik. Nah, kita klik buat. Nah, akan menjadi tampilan seperti ini. Nah, siapa nama mahasiswa yang mengabsen tadi? Sekitar jam berapa? Nah, nama Mawar, kelas PAI 4F, NIM-nya 2233, keterangan hadir. Dia mengabsen sekitar jam 10:14. Nah, jadi ini lengkap ya, udah terekap ya. Nah, jadi kita bisa mendownloadnya yaitu di bagian file ini ya. Kita klik. Nah, ini ada download. Nah, jadi kita bisa mendownloadnya lewat Excel atau dokumen atau PDF. Nah, jadi kalau misalnya tidak mau download juga tidak apa-apa. Kalau mau download ya boleh-boleh saja. Sudah, itu saja kiranya yang saya dapat saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih.